Sekda yang terhormati para dewan pembimbing, juga Pak Fauzan. Ya, selamat bisa sampai ke tahap ini. Hanya tim 2017. 4 tahun Pak. Setelah sekian lama. Ya, alhamdulillah Pak. Gak banyak Pak ya. Ini kira cukup rapi sudah dalam proses organisasi. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tadi saya Bapak menyimpulkan ada Bapak tertarik karena kepala sekolah ini baik. Pokoknya intinya mantap lah ya. Ini di halaman 9 di observasi awal ini hal ini berdasarkan data yang dapat di SDID Muhammadiyah 6 Kota Losmawi dan juga menunjukkan bahwa pihak sekolah juga kurang memberikan perhatian kepada guru dalam mengembangkan karir. Kemudian pimpinan kepala sekolah banyak berorientasi pada tugas pengadaan sarpras. Kok mantap jadinya? Gimana Pak? Kok bisa berbeda? Jadi gini Pak, dalam hal tertentu beliau punya kelebihan, yaitu beliau fokus terhadap peningkatan program. Tetapi di sisi lain ada kekurangan, yaitu saat kita melakukan observasi awal, beliau itu kurang terhadap pemberian penghargaan, misalnya dalam bentuk uang atau dalam bentuk piagam penghargaan atau pengadaan award seperti itu terhadap sekolah. Karena dibandingkan dengan sekolah swasta lainnya, itu ada program tahunan. Ketika kita menilai sekolah lainnya, ada program tahunan yang dimana guru-guru diberikan guru berprestasi. Ada program guru berprestasi. Jadi guru-guru yang berprestasi yang mendapatkan juara tertentu, selain mendapatkan penghargaan dari pemerintah, dari sekolah juga ada. Tapi program ini belum terlaksana di SD tersebut. Mungkin dalam itu beliau masih belum belum tahu anggaran sekolahnya atau anggaran pribadi gitu. Saya heran kok bisa berbeda. Iya. Baik, ini kan fokus di pimpinan kepala sekolahnya kan? Iya Pak. Kenapa nggak ambil yang dijadikan teorinya itu kompetensi kepala sekolah itu? Ada berapa kompetensi kepala sekolah menurut Permendikbud itu Pak? Kompetensi, Bapak ngajar situ kan? Enggak. Kompetensi kewirausahaan. Iya, itu bagian dari kompetensi kita lebih kan kompetensi wirausahaan hampir sama dengan peran. Tetapi di satu sisi karena yang ingin kita fokuskan adalah bagaimana cara beliau memanage. Jadi saya kalau ada kompetensi manajerial. takut terlalu umum gitu, terlalu besar. Iya Pak. Jadi supaya tidak terlalu ini saja. Iya, biar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Iya. Itu ada kompetensi manajerial kepala sekolah. Kepala sekolah itu kompetensinya dari mana? Manajerial, kewirausahaan, baru sama pedagogi sama sosial, ya. Itu Permendikbud 13 atau 12. Saya 12 guru, 13 kepala sekolah, yang 14 pengawas. Itu lupa saya pasti. Iya. Boleh ditambahkan nanti dalam teori Pak? Ya, ini ada nih kompetensi kepala sekolah. Tapi udah adanya di dalamnya. Udah cukup Pak ya? Saya lupa. Ada di Jawa Tengah, halaman 34. Iya Pak. Nomor 13 ya. Saya lupa tadi. Iya. Kompetensi kepala sekolah halaman 34. Kompetensi manajerial itu kan mencakup itu semua. Iya Pak. Bagian dari manajemen. Iya Pak. Satu bagian kecil aja dari kompetensi kepala sekolah. Iya. Kalau ini kan contoh sebetulnya judulnya kompetensi manajerial kepala sekolah. Ada peningkatan mutu pendidikan. Pas ya. Sesuai dengan kategori itu. Itu nanti diskusi ya. Diskusi dulu Pak ya. Kemudian ini kalian ada pembahasan. Saya mengingatkan nomor 103.
penelitiannya, belum ada diskusinya. Ya, pembahasan. Ya paparan-paparan saja. Ya. Ada perbandingan dengan teori yang dipakai dengan penelitian yang relevan. Sebelumnya Bapak kan ada penelitian relevan kan? Ya, ada di halaman di awal Pak, di bab 1. Jadi Ya, diskusi pembahasan itu diskusi penelitian antara temuan dengan penelitian yang terdahulu, ya kita memperkuat, kemudian merevisi, mendukung atau membantah. Nah, dengan diskusi lagi dengan teori yang sudah ada yang Bapak susun di sini. baik. Ya, terus pembahasan itu harus ada footnote-nya. Ya. Baik Pak, baik. Halaman 103. Kalau ini saya lihat hanya sekedar menyimpulkan apa yang ada di Iya. temuan kan? Temuan. Ya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Mungkin itu ya. Ya Pak, nanti insya Allah kita masukkan. Perlu keterbatasan penelitian saya kira. Ya. Kemudian apa tantangan yang Bapak dapatkan ketika mengambil data di lapangan? Ya, jadi salah satu tantangan saat kita ke lapangan yaitu adanya situasi kita yang sedang PPKM, pandemik ini. Jadi guru di sekolah kadang tidak ada atau sulit untuk dihubungi. Kadang ada anaknya yang sakit atau ada keluarga yang berhalangan. Ya, memang harus ditulis di keterbatasan pada Ya. Ya. Baik, saya kira itu yang lain sudah cukup rapi. Baik, terima kasih Pak Sidang, Saudara Pojang Fauzar. Fauzar Pak, udah pernah jumpa dulu kita Pak. Fauzar atau Pojang? Tadi Fauzar. Fauzar Pak, pakai R. Ya, ini pertama berbicara tentang perencanaan kepemimpinan terhadap peningkatan mutu. Pak, peningkatan mutu ini apa yang dibicarakan di situ? Peningkatan mutu. Ada beberapa hal yang ingin difokuskan dalam penelitian ini. Jadi ada beberapa indikator untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa slide sebelumnya, yaitu ini fokusnya supaya tidak dalam hal peningkatan mutu supaya ada batasan, artinya tidak melenceng kemana-mana. Jadi difokuskan, saya mengambil peraturan dari Depdiknas 3 indikator mutu pendidikan. Jadi fokusnya di sini di input, proses, dan output. Input, proses, dan output. Oke, kalau begitu coba Pak Fauzar gambarkan dulu tentang perencanaan kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu. Coba diuraikan di situ. Bagaimana perencanaan ini peningkatan mutu? Dalam hal perencanaan, jadi ini saya paparkan saja dari hasil penelitian perencanaan yang dilakukan oleh kepemimpinan kepala sekolah yang di SD tersebut itu sudah sangat baik. Kenapa bisa dikatakan baik? Karena beliau saat ingin melaksanakan input, meningkatkan input pendidikan, input yang dimaksud di sini adalah perekrutan murid, beliau langsung memimpin rapat awal. Jadi ada program, sebentar lagi ada penerimaan siswa baru. Misalnya, jadi saat penyeleksian siswa terseleksi dalam poin ini, beliau memimpin secara langsung. Itu poin yang pertama. Yang kedua, dalam hal input, kepala sekolah dan gurunya juga sudah sesuai dengan jurusan. Kemudian, untuk fasilitas di sekolah tersebut, beliau selalu mengevaluasi. Mengevaluasi artinya mengadakan perencanaan. Ini apalagi fasilitas-fasilitas yang kurang, direncanakan dulu. Tadi kan baru sesuai dengan yang Bapak gambarkan tadi, baru siswa penyeleksian siswa tadi, Iya. siswa berseleksi. Nah, itu di tahap perencanaan. Maksud ini, di dalam tahap perencanaan ini, itu mesti ada sesuatu hal yang direncanakan dalam rangka untuk meningkatkan mutu. Iya. Yang direncanakan itu apa saja gitu? Yang direncanakan itu bagaimana supaya sekolah
sekolah, jadi bahasa tidak bakunya seperti ini Pak. Saat melakukan perencanaan kan ada rapat. Jadi di dalam melakukan rapat itu mereka membuat perencanaan siapa saja siswa-siswa yang akan mengikuti. Nah, itu apa saya perencanaan itu melibatkan Guru, betul Pak. dalam membuat sebuah program. Iya, Apa betul. saja. Tadi di antara sekian banyak itu yang ada di perencanaan ini yang sudah terprogram berapa di sini? Ada beberapa program Pak. Tadi baru satu, dan apa lagi? Selain seleksi apa lagi? Selain seleksi ini fasilitas. Nah, coba fasilitas. Teman-teman di mana fasilitas di sini? Saya baru di sini baru Ada di bab pembahasan tentang bagaimana pembahasan di mana? di pembahasan. Sebentar Pak, saya cari karena nggak tahu halaman berapa. Karena di sini saya ingat betul ketika Bapak itu mengatakan sekolah kami belum ada AC waktu itu. Jadi anak-anak itu masih pakai kipas angin. Jadi saya masukkan sini cerita itu bahwa di sekolah SD itu belum ada AC. Jadi ketika berubah menjadi sekolah IT, otomatis ada program baru. Kan uang SPP itu dibuat jadi diadakan AC. Jadi kalau seperti itu berhubungan dengan sarana dan prasarana. Iya Pak, maksud saya nih fasilitas dan sarana prasarana. Jadi gini Pak, di tahap perencanaan itu Pak dulu programnya apa programnya? Pertama program meningkatkan fasilitas sarana prasarana. Program perencanaan yang akan direncanakan Oh, iya. itu dipersiapkan meningkatkan sarana. Yang kedua apa lagi itu? Rekrutan guru ataupun siswa atau diseleksi. Iya Pak. Nah, yang ketiga di situ ada nggak di situ kurikulum harus berstandar tinggi. Iya, Begini, kurikulum. itu dalam membuat sebuah program itu, apakah program itu terlaksana ataupun tidak, itu terlebih dahulu harus direncanakan itu dulu. Jadi apa yang direncanakan, kemudian tahap pelaksanaan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang belum terlaksana. dilaksanakan. Jadi dia berkesinambungan, jadi nggak kemana-mana deh itu. Iya. Jadi bersinkronisasi dia, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi. Saya paham Pak, maksudnya nanti. Sudah paham kan? Paham, Pak. Nah, jangan di sini saya lengkap semua. Ini Input, kemudian output, proses. Ya. Tapi kita perencanaan itu hanya 2 ataupun 3 di sini. Yang saya temukan ini di sini. Iya. Mungkin masih tinggal juga, mungkin Ada yang tertinggal, tetapi untuk masalah kurikulum, masalah sarana prasarana itu sudah saya masukkan di dalam bab pembahasan Pak. jadi Nggak terbuat dalam bentuk ini tabel. coba yang tadi itu. Yang tadi itu berapa itu? Apakah semua ada di tahap perencanaan? Ini kan semua nih. Iya. Input, output, kemudian proses. Iya. Apa sudah ada di tahap perencanaan ini enggak? Berapa kira-kira di antara itu semua itu? Iya. Berapa yang ada di tahap perencanaan yang sudah terprogram di perencanaan ini? Ya Pak, jadi saya akui bahwa ini dalam bentuk deskriptif, tidak terbuat dalam bentuk diagram, jadi agak sulit saya jelaskan. Mungkin saya akan revisi, jadi saya buat dalam bentuk tabel di mana program yang sudah terlaksana, mana program yang tidak terlaksana. Itu saya. Itu yang saya mau. Iya Pak, jadi ini kekurangannya adalah tidak adanya tabel kan gitu, jadi sebetulnya ditampilkan. Mana yang sudah terlaksana? Mana yang program belum? sudah Ya. dilakukan, mana yang belum? Belum. Kira-kira yang organ apa kira-kira sini yang berhubungan dengan mutu pendidikan? Mutu Misalnya di sini kurikulum. Ada hubungan dengan mutu pendidikan? Ada. Kemudian ada nggak SDM, rekrut guru? Ya kan? Perekrutan guru. Ada nggak kaitan dengan Perencanaan. mutu tadi? Mutu. Atau perencanaan mutu? Perencanaan tadi, ya? mutu. Itu kan yang berhubungan dengan mutu itu barangkali Nana juga. Ya, kalau Nana juga nama orang aja. Orang aja. Nggak mau lah orang. Semangat. Motivasi. Betul. Berarti Nana itu mungkin harus salah satu program juga dalam perencanaan dalam kami itu. Iya Pak. Kami sudah nanti akan hari ini khusus ini. Kita bilang sudah ada hasil. Ini ada pasca ini. Iya. Ya Pak, saya paham. Berarti saya masukkan tabel. Masukkan program-program itu. Mana yang sudah terlaksana, mana yang belum. Juga dievaluasi terhadap pelaksanaan tadi itu, mana yang sudah dievaluasi, mana yang belum. Kan nggak mungkin kalau semua juga itu saya pikir. Ya.
Itu udah sempurna kali. Sudah sempurna Ya, kali. jadi dari hasil penelitian ada yang udah tercapai, ada yang belum. Boleh banyak-banyak. Iya. Tapi ya nggak mungkin terlaksana semua. Iya betul. Kira-kira yang organisasi aja gitu kita. Setuju, Pak. Saja saya minta nanti Ya ditambahkan tabel supaya jelas mana yang udah terlaksana, mana yang belum. Itu saya paham. Kalau ini kan nggak semua tadi sudah direncanakan. Iya, Pak. Coba dimasukkan ya nggak apa-apa. Ini perencanaan Iya. berdasarkan rapat kepala sekolah, komite dan dewan guru berdasarkan program yang sudah direncanakan pada SD Muhammadiyah ini bla 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 itu. Iya. Dan pelaksana yang mana Mana yang sudah terlaksana, mana yang belum, nanti konfirmasi lagi dengan kepala sekolah gitu supaya ya. pasti. Baik, Pak. Itu saja mungkin Pak. Saya masih ada jawabnya. Saya silakan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Oh ya. Alhamdulillah sudah rapi dan benar tadi pembahasannya mungkin diskusinya bukan yang karena memang kita sering memiliki di bab 4 ini ya kalau dari Ya, Bu. berulang kali beli sampai 3 atau 4 kali ya. Ya, satu box. Satu box. Satu box tapi insya Allah tidak menyerah ya. Mungkin amalnya sudah bagus. Paling yang ingin saya tanyakan adalah kontribusi apa yang bisa diberikan oleh penelitian ini untuk manajemen pendidikan. Ya, dalam hal sumbangsi atau kontribusi penelitian ini sebenarnya punya peran penting terhadap sekolah-sekolah lainnya. Jadi kita bisa bercermin dari bagaimana seorang kepemimpinan kepala sekolah beliau melawan stigma dari masyarakat, melawan pandemik, melawan persaingan yang sangat ketat di antara sekolah. Jadi sekolah swasta sekarang sudah sangat banyak. Sekolah swasta sudah sangat banyak dan setiap sekolah punya keunggulan masing-masing. Nah, kalau kita berdiam diri dan tidak ikut perkembangan zaman, bahkan tidak bangkit dan mencontoh, maka kita akan tumbang dan kalah sehingga sekolah kita kekurangan murid dan ditutup pada akhirnya. Tetapi Contoh karakter bersama sekolah nanti bisa menjadi proyek ketika mengembangkan manajemen sumber daya manusia. sumber daya manusia. Kalau bikin kepala sekolah itu berarti sebenarnya Pak Fauzan sedang berbicara tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi saya misalkan Ya. ini jadi itu yang dimanfaatkan ya. Jadi bisa menjadi contoh untuk karakter depan. Ya. Teladan. Ini sudah disampaikan Pak Hussein tadi, kemudian boleh. Tapi rencana itu mau dimasukkan kemana? Berbagi yang tadi. Mungkin di hasil penelitian. Di hasil
Ya, di hasil penelitian kita menemukan bahwa kepemimpinan kepala sekolah ada program yang sudah dicapai dan ada program yang masih dalam proses pencapaian. Kita tidak mengatakan tidak dicapai, tapi dalam proses mencapai. Jadi mungkin menurut peneliti atau penulis bisa. Ini mahasiswa FPI semua ya? Yang di bawah ya? Kayak bapak yang di sana itu siapa namanya? Yang di samping. Yang mana, Bu? Oh, saya nggak kenal semua, tapi yang kenal satu orang, Bu. Yang semuanya sudah di FPI. Tapi yang katanya aja saya. Oke, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat. Ya. Ya. Perjuangan panjang. Ya, alhamdulillah kali. Syukur kali semua. Kemarin udah mundur. Yang perlu digarisbawahi dari semua riset adalah adanya keinginan tulisan SNA. Jadi apakah benar bagaimana karya ini adalah wujud dari kelaparan? Yang kedua, bagaimana kita melakukan? Jadi di luar daripada teman yang dikenal, itu lepas kalau kita sebagai researcher, sebagai peneliti, maka hilang sama. Jadi semuanya yang tadi, jadi penelitian saya tahu Pak Faisal kan Ya Pak. Nah, di bab 4 saya juga menyampaikan di bab kritik dan saran. Jadi saya melepaskan persahabatan pertemanan. Jadi saya mengkritik beberapa hal tentang Pak Faisal juga. Yang pertama, beliau nggak selalu ada di tempat. Itu kekurangan. Jadi sewaktu guru butuh atau peneliti sendiri butuh nggak ada. Nanti jangan lupa setelah dididik dikasih ke beliau kayak awal Pak kritikannya. Kritikan ya Pak. Karena nggak tahu kalau dikritikan, Ya, kalau nggak disampaikan ini, banyak kritikan. setelah dididik, jadi kasih dulu satu X. Misal kalau dibaca, mungkin ada masukan-masukan. Dan jangan tersinggung, Pak. Ya, itu pasti ya. Di luar itu nggak bisa bicara lagi. Ya. Oke, yang terakhir dari saya ya pembahasan tadi belum kelar, kita bahas lagi. Jadi pembahasan itu adalah analisis peneliti terhadap hasil dengan teori. Ya, tadi kan ada teori sekolah ideal, baik maupun apakah itu dari dinas atau dari teori sekolah. Nah, bagaimana mengomentari teori itu dengan temuan di sekolah supaya Rosa bisa menjustifikasi sekolah itu termasuk sekolah bermutu enggak? Jadi kalau belum bisa menyimpulkan bermutu atau enggak, jadi jawabannya boleh tidak, belum boleh sudah. Kalau sudah ini indikatornya, kalau belum ini indikatornya. Itu dimasukkan di pembahasan. Ya, baik saya kira itu saja. Saya kembali. Baik, terima kasih. Ya, semua ini sudah